Halo guys, kita bertemu kembali. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film dari dalam negeri, yaitu Jakarta versus Everybody. Film ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole sebagai Dom, Wulan Guritno sebagai Pinkan, dan Ganindra Bimo sebagai Radit. Dalam film ini, dikisahkan seorang pemuda bernama Dom. Dom memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan meninggalkan kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Dom bercita-cita ingin menjadi seorang aktor. Di awal film, Dom sedang memerankan sebuah adegan di dalam mobil. Namun, dalam adegan itu, ternyata Dom dipukul betulan. Merasa dirinya diperlakukan semena-mena, dengan bayaran yang sedikit, Dom balas memukul dan memutuskan untuk pergi. Dom melanjutkan perjalanannya, menyusuri jalanan ibu kota. Keesokan harinya, Dom mengikuti casting. Saat casting, ia diminta telanjang oleh sang fotografer, dengan alasan permintaan klien. Merasa dibohongi dan dilecehkan, Dom pun mengambil kamera, dan menghapus foto-fotonya tersebut. Kemudian, ia pergi ke sebuah minimarket. Di sana, Dom bertemu dengan Radit, dan pacarnya yang bernama Pinkan. Anjing, mobil. Awalnya, Dom diminta membantu mendorong mobil Radit yang mogok. Sebagai imbalannya, Radit bersedia memberi tumpangan pada Dom, sekaligus mencarikan tempat kos. Sesampainya di kamar kos, Dom melihat sebuah laptop di atas meja, milik penghuni sebelumnya yang kabur. Dom lalu menyalakan laptop itu. Dalam laptop, terlihat ada seorang wanita berbaju bikini. Melalui video call, Dom pun bermasturbasi sambil melihat wanita seksi itu. Saat Dom sedang menikmati aksinya, Pinkan tiba-tiba masuk. Tapi, bukannya malu dan merasa bersalah, Pinkan justru menggoda dan meledek Dom. Mau kelarin. Gila aja loh. Tak lama kemudian, Radit datang ke kamar Dom. Gue join ya. Saat itu, Dom meminta untuk ikut bergabung dengan Radit, agar ia bisa bertahan hidup di ibu kota. Sebelum menerima Dom, Radit memeriksa tas dan badan Dom, untuk memastikan semua aman. Radit lalu mengajak Dom ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Radit dan Pinkan menjelaskan pada Dom secara detail, mengenai tugasnya sebagai kurir narkoba. Ini telepon lo ya, tiap lo mau operasi, lo broadcast kode Jakarta. Sambil memasukkan narkoba ke dalam bungkus permen, Radit berpesan agar tidak mengurangi isi barang, karena nanti amal ibadahmu di akhirat juga akan berkurang. Satu lagi, jangan pernah lu kurang-kurangin tuh barang. Nanti amal ibadah lu di akhirat juga berkurang. Lagi banyak banget yang ditangkepin Dom. Mereka juga mengingatkan Dom untuk selalu berhati-hati, karena sudah banyak yang tertangkap. Selain menjadi penjual narkoba, Radit memiliki sebuah barbershop yang ia gunakan sebagai kedok. Keesokan harinya, Dom menjalankan tugas pertamanya mengantar narkoba ke sebuah kereta api. Dom menyelipkan bungkus permen berisi narkoba ke sela-sela kursi kereta api, lalu berpindah tempat duduk. Tak lama kemudian, seorang pembelinya datang mengambil bungkus permen itu. Setiap selesai menghubungi pembeli, Dom membuang dan mengganti SIM card ponselnya. Selanjutnya, Dom mengantar narkoba ke seorang pembeli di sebuah pasar. Saat pulang ke kos, Radit datang dan memeriksa tas Dom untuk memastikan semua aman. Santai, gue cuma mau ngecek lu aman apa enggak. Sekarang kita party di kamar gue. Setelah itu, Radit mengajak Dom untuk party di kamarnya. Ompe yang merupakan penghuni baru di rusun itu, ikut serta dalam pesta itu. Berikutnya, Dom bertugas mengantar narkoba ke sebuah kamar hotel. Agar berjalan mulus, Dom menyamar sebagai pengantar pizza. Pagi hari sebelum mengantar pesanan, Dom membuka narkoba yang dibungkus permen dan mengurangi isinya. Setelah itu, Dom mengantar paket ke pembeli yang berada di sebuah kereta api. Dom meletakkan narkoba yang dibungkus permen di bawah kursi, dan berpura-pura tidur. Dengan kesal, si pembeli kemudian mengambil barang itu. Keesokan harinya, Dom ditugaskan untuk mengantar paket ke bandara. Dom menempelkan narkoba ke tangannya, dan menutupnya dengan plester. Narkoba itu lalu ia tempel ke kursi tunggu di bandara. Malam itu, Dom dan Radit pergi ke sebuah klub tempat Pinkan bekerja sebagai DJ. Di sana, Dom menyewa seorang wanita, dan membawanya ke kamar toilet. Pinkan yang saat itu juga berada di toilet, mengingatkan Dom agar tak menggunakan perasaan. Siapa? Bukan siapa-siapa, Kak. Jangan pakai rasa lo. Dari situlah,
Radit curiga dan mengira jika Pinkan cemburu melihat Dom dengan wanita lain. Lu suka kan sama si monyet nih? Di tengah-tengah perjalanan pulang, Radit menghentikan mobilnya. Sekarang kalian ciuman. Sakit lo ya? Radit meminta Pinkan untuk keluar mobil dan mencium Dom. Radit ingin membuktikan kecurigaannya, apakah Pinkan benar-benar suka dengan Dom. Pinkan pun menolak permintaan Radit, dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Di hari berikutnya, Dom mengantar narkoba ke sebuah rumah, dengan menyamar sebagai pengantar pizza. Namun, di rumah itu hanya ada seorang anak perempuan, dan adiknya yang masih bayi. Kamu sama siapa aja di rumah? Sama ada aja, Om. Dom merasa tersentuh, melihat gadis sekecil itu, harus menjaga adiknya yang masih bayi. Sebelum pergi, Dom memberikan sepotong pizza ke anak itu, dan meletakkan narkoba di bawah bunga kaca. Hati-hati loh. Si anjing sosok nasihatin gua. Tahu gua, tai. Dom rupanya curiga dengan gerak-gerik orang baru di rusun itu, yaitu Om Pei, yang juga bekerja sebagai kurir narkoba. Suatu hari, Dom mengantar sabu ke seseorang di tempat penjual es batu. Barangnya nggak diambil-ambil. Karena si pembeli tak kunjung datang, Dom memutuskan untuk membatalkan transaksi, karena firasatnya merasa tak enak. Dalam lika-liku yang harus dilewatinya sebagai kurir narkoba, diam-diam, Dom masih ingin meraih mimpinya menjadi aktor. Namun, menurut Radit, mimpi ibarat menghisap asap sabu. Jika benar saat membakarnya, maka asapnya akan banyak dan terasa indah seperti sebuah mimpi. Tapi, jika salah saat membakarnya, maka hanya rasa pahit yang akan didapat. Ibarat nyabu nih ya. Mimpi itu cuma kayak asapnya doang lagi. Kalau lu bakarnya lagi bener ya, asapnya banyak. Jadinya indah kayak mimpi-mimpi lu. Tapi kalau lagi bakarnya nggak bener, ya pahit aja yang lu rasain. Radit juga menyampaikan bahwa hidup adalah mengenai perjalanan menuju sebuah titik yang memerlukan sikap bertahan dengan apa yang ada di depan mata kita. Hidup tuh bukan tentang mimpi lagi, tapi tentang perjalanan ke satu titik. Gak bisa maju ke depan, gak bisa mundur ke belakang. Jadi lo hadapin aja apa yang di depan mata lo. Di kamarnya, Dom menuliskan mimpi-mimpinya di tembok kamar. Di antaranya, ia ingin memiliki banyak uang, bermain film, ingin ketemu Chico Jericho, ketemu Pak Jokowi dan ingin menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Dom kembali menjalani realita hidupnya, di mana ia terjebak menjadi seorang kurir narkoba. Dom mengantar narkoba ke seorang pembeli di sebuah kereta api. Namun, Dom melanggar aturan dengan berkenalan dengan pelanggannya. Yang kemudian, diketahui wanita itu bernama Hansa. Gua Kansa. Gua Dom. Hansa bekerja di sebuah rumah sakit, sebagai perias mayat. Setelah mengajak Dom ke tempat kerjanya, Hansa juga mengajak Dom ke kosnya. Di sana, terjadi dialog yang menarik di antara keduanya. Di mana saat Hansa menanyakan apa pekerjaan Dom, Dom menjawab bahwa dirinya adalah seorang aktor. Kerja lo apaan? Aktor gua. Percaya gak? Gue mah serahin aja semuanya sama Tuhan. Gak ada urusan gue sama kebohongan-kebohongan manusia. Meski meragukannya, namun Hansa mengatakan bahwa ia tak peduli dengan kebohongan-kebohongan manusia dan menyerahkan semua pada Tuhan. Baginya hidup itu punya jarak hanya 1 detik dari kematian, jadi jangan pernah menyesali. Karena jarang orang sadar jika penyesalan itu bisa membunuh hidup. Buat gue, hidup itu cuma 1 detik dari kematian. Jadi jangan pernah lo seselin. Jarang tahu ada orang sadar kalau penyesalan itu bisa ngebunuh hidupnya. Berbagai canda diselipkan di antara dialog Hansa dan Dom yang kadang merefleksikan kehidupan dengan gelap. Hansa juga memberi semangat dan menyadarkan Dom untuk kembali ke jalan mimpinya, yaitu menjadi seorang aktor. Sepulangnya, Dom menonton film layar tancap di dekat rusun dengan ibu kos. Namun, saat Dom menanyakan siapa aktor favoritnya, si ibu itu justru menyebutkan aktris-aktris pemain film JAV atau JAV. Aktor siapa? Miyabi, Mia Khalifa, Sasha Grey. Suatu ketika, Dom mengantar Sabu ke sebuah lokasi syuting. Di sana Dom bertemu dengan idolanya, yaitu Chico Jericho. Dom pun meminta untuk foto bersama dengannya. Kemudian, Dom juga meminta Chico untuk memberi ucapan ulang tahun ke temannya melalui video call. Bang Chico, Hey, teman gua ada yang minta ucapan ulang tahun. halo Radit, selamat ulang tahun ya. Dengan sabar, Chico pun memenuhi permintaannya. Di saat yang bersamaan, Dom juga menaruh sabu yang dibungkus kotak susu di bawah kursi. Tak lama kemudian, salah satu kru film itu mengambilnya. Selesai menjalankan tugasnya, Dom bertemu Hansa dan makan bersama.
Kemudian, Dom pulang dan menginap di kos Hansa. Malam itu, Dom dan Hansa pun memadu kasih. Kemudian, film pun berlanjut menceritakan lika-liku baru Dom yang harus melewati realitas sebagai kurir narkoba. Dari mengantar narkoba ke seorang bos, hingga ke seorang bule. Saat pulang Dom bertemu Om Pei memperingatkan Dom untuk berhenti karena ia masih muda. Hati-hati, lo masih muda. Lepas aja. Dom kemudian menggunakan keaktorannya untuk menyelundupkan narkoba dengan menyamar dan berakting menjadi waria. Suatu hari, Dom merasa sangat lelah. Perjalanan menuju impiannya itu ternyata tidak mudah. Kehidupan di ibu kota tidak seperti yang dipikirkan. Sesampainya di kamar kos, Radit datang ke kamarnya. Saat itu Dom mengatakan bahwa ia akan ikut casting dan ingin berhenti menjadi kurir. Gua ikut casting lagi. Mendengar ucapan Dom itu, Radit marah dan menarik baju Dom, lalu mendorongnya hingga jatuh. Dom pun kemudian meminta maaf pada Radit. Sebelum meninggalkan ruangannya, Radit meminta Dom untuk menjemput Pinkan. Ntar malam, lo yang jemput Pinkan. Gue mesti ngambil barang. Karena ia harus mengambil barang. Malam itu, Dom menjemput Pinkan ke klub tempat Pinkan bekerja. Namun, mereka berdua tak langsung pulang. Dom mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Lo mau ke Ancol gak? Lo ngapain buka baju, Kak? Ke Ancol kan? Di pantai Ancol, mereka berdua bercinta di dalam mobil hingga matahari terbit. Setelah sampai di kos, Dom dan Pinkan terkejut. Radit hilang. Mereka mendapat kabar jika Radit tertangkap polisi. Dom berlari menuju ke bawah, ia pun langsung menghajar Om Pei dan terlibat perkelahian. Om Pei! Rupanya, selama ini Om Pei adalah cepu yang menyamar menjadi pengedar narkoba untuk memata-matai Radit. Dom segera membereskan semua barang-barangnya, termasuk sabu yang ia kumpulkan selama menjadi kurir. Sebelum berpisah, Dom memeluk Pinkan yang sedang depresi di kamarnya. Dom pun pergi untuk mewujudkan impian dan cita-citanya sebagai aktor. Meskipun ia sadar, perjalanannya untuk menjadi aktor tidaklah mudah. Ia harus merasakan kerasnya hidup di Jakarta. Jakarta, di mana tempat para perantau mengadu nasib, tidak seindah seperti yang ada pada iklan TV atau vlog para selebritis. Pada akhirnya, orang-orang yang datang ke Jakarta lebih fokus untuk bertahan hidup ketimbang mewujudkan mimpi-mimpinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.